di mana ada perubahan angka selisih 3,4 juta turun. Nah, ini kita sampaikan ke publik dan kepada KPU untuk diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian siapa yang melakukan penghapusan angka itu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kacau begitu kan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Suara Anies Baswedan, ada kehilangan suara Anies Baswedan 3,54 juta. Bayangkan. Ini angka yang fantastis di situ begitu kan. Siapa yang melakukan ini? Tidak mungkinlah orang luar bisa merubah atau bisa mencuri surat suara atau mencuri suara yang ada yang sudah masuk di KPU begitu kan. Artinya siapa yang bermain begitu kan? Maka masyarakat bisa menilai ya kehilangan suara yang dimiliki oleh Anies Baswedan Caimin. 3,5 juta itu angka yang fantastis, banyak di situ begitu kan. Maka kalau ini hilang, siapa yang melakukan? Pertanyaannya kan siapa yang melakukan? Tidak mungkin pihak orang luar merubah nilai atau merubah merubah suara itu di KPU begitu kan. Siapa lagi coba? Ini harus diaudit KPU-nya begitu. Harus diaudit. Ini benar-benar kalau menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang dugaan-dugaan kecurangan begitu kan. Ini Timnas Amin klaim temukan kecurangan Sirekap KPU. Kita bisa buktikan rekayasa itu terjadi begitu kan. Maka dengan adanya bukti kehilangan suara Anies Baswedan di situ sudah banyak dipertanyakan ke KPU. KPU harus menjawab ini semua begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Karena apa? Karena dampaknya di situ adalah bukan tidak mungkin yang lain juga dipreteli begitu kan. Bayangkan dari Timnas Amin ya klaim sudah kehilangan 3,4 juta suara ya akibat lemahnya Sirekap ini begitu. Jadi karena Sirekap ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena banyak kesalahan-kesalahan yang ada, data-datanya banyak yang kemudian tertukar di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau hanya berpatokan pada Sirekap, maka kemudian gampang untuk menentukan berapa persen kepada salah satu calon. Ya, misalnya ini Sirekap, Sirekap semua begitu kan. Nanti tinggal hitung saja begitu. Masyarakat tidak mungkin ngitung satu, tidak mungkin. Karena jumlah kita di Indonesia berapa juta orang begitu kan. Pasti mungkin tinggal menambahkan saja begitu berapa persen di situ begitu kan. Untuk kemenangan salah satu calon. Maka ini dibongkar habis-habisan 3,4 juta di situ begitu kan ya. Sudah ini kelemahan dari Sirekap itu begitu. Atau apakah ulah tangan ketiga begitu. Apakah dihack? Saya kira kalau dihack tidak bisa, karena yang bisa merubah suara di situ adalah KPU begitu kan. Maka ya kita lihat saja nanti kalau ada nuansa-nuansa kecurangan-kecurangan ini bisa dilaporkan ya, hak angket tetap berjalan. Jalan satu-satunya audit saja ya, pakar yang independen biar tidak ribut masyarakat tahu siapa yang bohong. Ada yang berkomentar lagi, Sirekap itu hanya alat bantu informasi yang diinput oleh petugas administrasi. Suara yang diakui adalah perhitungan manual yang dilakukan berjenjang sampai pusat di mana masing-masing jenjang ada saksi. Kalau salah input mah tinggal ya cek form C1 ya lalu dikoreksi. Kecuali pas dikoreksi formnya sampai Sirekap berubah berbeda dengan di foto saat TPS ya. Baru ada kecurangan. Lihat saja di situ begitu kan. Maka Sirekap itu kelemahannya di situ begitu kan. Kalau ini hilang 3,4 juta begitu menunjukkan bahwa ya kelemahan dari dari Sirekap itu sudah benar-benar di luar batas. Dalam artian masyarakat itu kan bisa melihat bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sampai hari ini kalau kita berbicara terkait dengan adanya Sirekap itu, maka orang berpatokan kepada data C1 begitu kan ya. Kita lihat saja C1-nya berapa begitu. Maka
sampai hari ini kalau kita melihat data di KPU begitu kan ya, masih jauh sebenarnya. Kalau ada kehilangan dari 3,4 juta bisa saja benar, karena nampaknya hari ini begitu kan ya, dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu ini begitu kan, bisa dikatakan, bisa dipastikan di situ begitu kan. Saya tunjukkan ini bagaimana hasil dari KPU sendiri begitu kan ya, yang sudah jelas-jelas mereka yang katanya ada kehilangan data-data suara. Ya, seperti ini ya. Lihat saja ini hitungan sementara begitu dari hasil pemilu ya, suara presiden dan wakil presiden ya. Pak Prabowo sekarang sudah 58.083 begitu kan. Ini kenapa ini tidak naik di situ begitu? Ada apa begitu? Ini yang mesti kita curigai begitu. Maka kalau kehilangan data sampai 30,4 juta, ya gimana untuk menentukan arah ke yang lebih baik di situ begitu kan? Demokrasi ya itu aja mereka. Jadi sayang seribu sayang, padahal data-data ini sudah ada di Anies Baswedan begitu kan. 3,4 juta itu angka yang fantastis di situ begitu. Banyak itu sudah 3,4% begitu kan ya. Sudah 3,4% seharusnya begitu kan ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana Sirekap kelemahannya sampai hari ini dibongkar habis-habisan begitu kan. Ulahnya siapa ini begitu. Jadi surat suara itu tidak mungkin hilang ya, kecuali ada tangan-tangan manusia yang memainkan itu. Ya bisa saja. Itulah kelemahan mereka. Maka tetap manual, tetap dihitung mereka. Ya, semoga saja nanti ada solusi bersama begitu kan. Maka kalau ada solusi bersama yang saya katakan tadi, dengan lebih jelas begitu ya untuk demokrasi ke yang lebih baik. Bahkan Timnas Amin klaim temukan kecurangan Sirekap KPU, kita bisa buktikan rekayasa itu terjadi. Dewan Pakar Timnas Amin ya, Anies Baswedan Muhaimin mengklaim telah menemukan logaritme sistem yang sudah diatur pada website perhitungan suara pemilu ya di 2024. Dewan Pakar Timnas Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Bambang Wijojanto menyatakan kesimpulan itu diambil berdasarkan analisis tim teknologi informasi atau IT forensik Timnas Amin. Analisis itu dilakukan melalui beberapa model dan metode forensik. Bahkan ya, hal ini disampaikan Bambang dalam konferensi persnya begitu website KPU Sirekap. Sebuah perjalanan kawal suara dan telusuri etika di rumah Koalisi Perubahan, di Jalan Brawijaya. Berdasarkan analisis kajian tersebut forensik ya, server KPU kami menduga ada logaritme sistem yang sudah disetting untuk memenangkan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di TPS ya, ini akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Sudah jelas begitu kan? Ini kalau ini memang direvisi, satunya direvisi, maka yang lain juga mereka berubah begitu kan. Karena sudah disetting polanya. Mungkin bisa saja yang dirubah itu adalah orang-orang yang kemudian di pedesaan. Bisa saja begitu kan. Karena kita tahu bahwa ya tidak mungkin ya kalau sudah yang lain dirubah akan semakin rumit di situ begitu. Jadi artinya apa? Kita tahu bahwa yang namanya politik itu begitu kan ya tidak bisa sekarang ini semuanya kan serba bisa begitu, serba pinter orang begitu kan ya untuk melihat nuansa-nuansa kecurangan yang ada. Kalau bisa begitu kan, bagi kami adalah ketika mereka begitu kan ya sudah tahu misalnya kelemahan Sirekap, seharusnya ada pembanding dari Sirekap ini. Salah satunya misalnya kalau memang kita bongkar ya, buatlah aplikasi yang kemudian kalau memang ini diedit satunya berubah ya, semoga aja mereka ada aplikasi yang menampilkan semuanya. Kalau ini diedit, yang lain dirubah. Itu bisa begitu kan. Maka ini yang dicoba dilakukan oleh Timnas Amin begitu kan ya. Maka kalau ini ada dirubah, maka ini ganti sana ganti sini akan ketahuan. Ya kita tahu nanti apakah benar seperti itu. Nah semoga aja menemukan titik temu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.